Kita lanjutkan dialog kabar petang. Pemirsa, saya ingin kembali ke Mas Willy. Mas Willy, ini santer nama yang beredar menjadi cawapres dari Mas Anies. Salah satunya Mas AHY tentunya, kemudian juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, kemudian juga ada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Apakah nama-nama ini juga termasuk di dalam 5 nama calon yang sempat diusulkan dari tim 8 itu, Mas? Ya, terkait dengan nama nanti akan kita sampaikan ke publik ya. Ini tentu sejauh ini baru kami laporkan kepada Mas Anies kemarin hari Jumat, dan ini memang belum kita lempar ke publik karena kita terus matangkan. Politik ini khususnya membutuhkan elemen of surprise ya, dan kami sudah berjanji kepada publik untuk memberikan kejutan, kado istimewa, siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Tapi kami dalam bekerja ini memiliki time limit, deadline, kapan ini harus selesai. Kemarin Capres Mas Anies mengatakan kepada kami, akhir Juni itu sudah selesai semua, Juli kita finalisasi, dan insya Allah tengah Juli akan kita sampaikan, akan kita deklarasikan kepada publik. Jadi kecuali ada hal yang lebih dinamis atau situasi yang berkembang lainnya, tapi on schedule, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati, itu akan bergulir seperti apa yang sudah kami jadwalkan, Mbak. Oke. Sempat disebutkan juga katanya Mas Anies Baswedan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sosok yang diusulkan internal koalisi perubahan. Jadi nama-nama di luar koalisi ini tidak akan dipertimbangkan maju sebagai pendampingnya. Artinya apakah nama-nama yang memang merupakan kader dari termasuk di dalam koalisi perubahan, Mas, yang nanti akan dipertimbangkan sekali oleh Mas Anies? Ya, tentu variabelnya sama semua. Kami tidak bawang putih, bawang merah, tidak diskriminatif dalam hal ini. Untuk siapa yang akan lebih pas nanti atau presisi mendampingi Mas Anies, variabel utamanya tentu tidak kawin paksa ya. Ini duit tunggal yang sudah kita godok secara konsepsi gitu. Kami ingin persembahkan kepada rakyat Indonesia. Siapapun itu, dalam variabel utama yang kami diskusikan di tim 8 itu adalah figur yang sebangun sejalan dengan aspirasi publik. Ya, tentu hal itu berdasarkan selama ini baik itu survei, elektoral dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentu kemenangan. Bagaimanapun posisi itu menjadi sebuah hal yang menjadi faktor yang berpengaruh cukup signifikan, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana ini bisa saling komplementari secara chemistry, dia tidak bisa dipaksakan. Nah, maka ini waktu yang kami bangun 1 bulan lebih untuk saling berdiskusi dengan para kandidat ini, dan kami yang akan datang lalu kemudian membangun komunikasi dengan Mas Anies gitu secara informal, lalu kemudian dari sanalah kemudian kita tingkatkan proses kemudian untuk mengambil keputusan. Tampaknya ini artinya masih belum diungkapkan nama-namanya siapa. Kalau gitu saya ingin langsung beralih ke pengamat saja. Mungkin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta mungkin bisa melihat terawangannya ya. Apakah dari 5 nama-nama yang kemudian diusulkan oleh tim 8, siapa saja kemudian mungkin di luar Mas AHY ataupun Aher ya, yang cukup sering santer terdengar. Kira-kira nama-nama siapa saja yang kemudian akan dipertimbangkan dan chance-nya masing-masing seperti apa ini, Mas? Ya, Agita, di koalisi ini kan ada 3 fase. Koalisi kandidasi terkait dengan pencalonan persen 20%. 2 adalah koalisi eleksi terkait dengan winning di election, bagaimana menangkan pertarungan. Dan ketiga adalah koalisi governability, yaitu bagaimana nanti setelah menang menyukseskan pemerintahan. Sebelum ke nama, seperti yang disampaikan oleh Mas Willy Aditya tadi, ada di awal soal apakah kebutuhan geopolitik, good governance, penegakan hukum, ekonomi, figur yang cari cawapres, itu saya melihat lebih pada kriteria yang akhir, yaitu governability, bagaimana kalau menang. Ini penting, tapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah fase sebelumnya, yaitu fase winning the election, dan lebih menentukan lagi adalah fase kandidasi. Bagaimana ingin memerintah kalau tidak memenangkan pertarungan? Bagaimana ingin bertarung kalau tidak bisa didaftarkan? Jadi kerumitan, rumit dan sekaligus kalau saya
kerentanan rumit tapi juga rentan itu titiknya di kandidasi dulu di koalisi perubahan ini Agita. Kenapa di titik ini yang paling penting? Karena sampai hari ini kalau koalisi kandidasi ini tidak berhati-hati menentukan cawapres, dia bisa menjadi titik krusial yang akan membubarkan koalisi di fase kandidasi. Kemudian juga dia tidak memberikan kontribusi dalam eleksi atau election pemenangan. Nah ini yang harus dicari titik temunya. Seperti saya katakan tadi, sebelum bicara nama ya, yang paling penting sekarang ini bagi Mas Anies Baswedan, mungkin juga capres yang lain, bagaimana kriteria racikannya itu dicarilah cawapres yang mampu mengurai kerumitan koalisi tadi, sekaligus bisa memecah kebuntuan dalam koalisi tadi. Karena itu cawapresnya harus punya akseptabilitas tinggi, diterima oleh partai-partai koalisi dalam koalisi perubahan. Supaya real, supaya konkret, Anies bisa diusung oleh koalisi itu. Itu nomor satu. Yang kedua, kriteria kedua, cawapresnya harus kontributif secara elektoral. Dia bisa melengkapi di mana Anies Baswedan tidak begitu kuat. Dia harus komplementer. Nah ini juga dalam syarat untuk memenangkan pertarungan. Baru yang ketiga, secara personalitas dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman untuk melengkapi Anies ketika nanti menang di pertarungan. Nah ini yang saya kira dari nama-nama yang disebutkan oleh beberapa tadi yang Agita sampaikan, ya kalau geopolitik mungkin ada seperti AHY, Andika yang berlatar militer, good governance, misal Bu Kofifa, kemudian penegakan hukum, ekonomi ada Pak Khairul Tanjung, Erlangga dan sebagainya. Nah dari nama-nama yang di berseliweran itu, menurut saya yang paling penting dipikirkan oleh koalisi Anies Baswedan, ini dilema memang. Satu sisi kalau mengambil kandidasi, nanti jangan sampai lemah dalam memenangkan eleksi, tapi kalau Anda fokus cari orang yang menang misalnya, maka dia akan sulit dikandidasi. Saya langsung fokus kedua nama saja. Yang mengerucut kemarin itu titik krusialnya. Nasdem, kalau saya baca Mas Willy ya, melihat ingin memenangkan pertarungan, punya pengalaman, Ibu Kofifa menjadi preferensi salah satu. Terlepas apakah Kofifa bersedia atau tidak, ya itu variabel lain. Yang kedua, ada di dalam koalisi yaitu Partai Demokrat menginginkan AHY. AHY ini kuat dari kandidasi. Jadi kalau mau realistis sekarang ini berkoalisi Anies dan AHY itu bisa dideklarasikan. Ini paling real, paling mungkin realistis bisa terrealisasi koalisi ini. Tapi mungkin dari sisi Nasdem dan Pak Surya, apakah ini mampu memenangkan pertarungan? Karena itu dipikirlah sosok Kofifa, karena Kofifa dianggap bisa melengkapi di mana Anies dianggap tidak begitu kuat. Misalnya, Anies dipersepsikan tidak terlalu kental Jawanya, butuh cawapres dari Jawa. Dari NU-nya tidak terlalu kental, dicarilah yang NU. Dan ketiga adalah faktor-faktor lainnya, misalnya basis Jokowi dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira kalau fokus pada nama, dua nama ini yang paling dilema menjadi pertimbangan. Tapi kalau mau memilih, AHY memang lebih realistis hari ini. Kenapa? Secara kandidasi dia bisa melengkapi, secara eleksi dia tidak buruk-buruk amat. Elektabilitasnya juga setara dengan Kofifa. Mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi koalisi perubahan untuk persatuan. Baik, itu analisa dari Mas Hanta Yuda. Sekarang saya ingin beralih ke Prof. Karim. Tadi jika Mas Hanta ini sudah mengerucut ke dua nama, Mas AHY dan juga Ibu Kofifa, kita tadi lihat juga ya pada saat deklarasi atau pada saat pidato politik, ini memang Mas AHY tampak sangat konsisten mendampingi Anies Baswedan, ada terus di sebelahnya. Apakah ini menjadi sinyal yang kuat? Ini mungkin dari kacamata Prof. Karim menjadi sinyal kuat bahwa ini merupakan kandidat yang kuat Mas AHY sebagai cawapres? Ya menurut saya bukan konsistensi, memang sudah seharusnya ya, karena itu kan deklarasi koalisi, jadi memang pimpinan partai peserta koalisi memang harus ada. Nah tadi saya membaca satu pesan yang sangat bagus untuk menentukan siapa wakil presiden Mas Anies Baswedan. Dia bilang apa yang akan dia lakukan jika terpilih adalah membangun Indonesia dengan karya yang berbasis narasi yang berbasis gagasan. Ini menegaskan betapa karya rekam jejak, dia berkali-kali mengatakan rekam jejak. Dan itu harus diperlihatkan bukan hanya oleh Anies Baswedan yang sudah punya rekam jejak, tetapi juga oleh wakil presidennya. Karena apa? Karena segala kehendak, segala niat gitu ya, menghadirkan keadilan sosial, yang dalam bahasa konstitusinya mewujudkan suatu keadilan sosial, hanya akan terwujud apabila memenangkan pemilihan. Itu saja sebenarnya. Jadi memenangkan pemilihan itu bukan berarti memfragmentasikan proses pemilihan atau menurunkan idealisme. Tapi menurut saya memenangkan pemilihan adalah syarat sah bagi terwujudnya semua cita-cita yang akan dibawa
oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan. Maka menurut saya, selain mempertimbangkan aspek-aspek tadi, baik yang disebut Mas Willy, Mas Hanta, juga menurut saya penting mempertimbangkan rekam jejak ini, karena saya sepakat dengan Mas Anies bahwa karya itu adalah bahasa yang berlaku di mana-mana, ya, untuk menyatukan dukungan, membulatkan dukungan, sebab bersatunya calon presiden dan wakil presiden bukan hanya penjumlahan orang, tapi menyatukan, mempersuasi kehendak rakyat, sehingga sama-sama mau bergabung dan memenangkan pasangan ini. Jadi sebenarnya sekarang adalah bagaimana mendengarkan dan menangkap ceruk harapan rakyat gitu ya. Sehingga pertimbangan soal di mana sebenarnya pemilih itu berada, bagaimana karakter pemilih sekarang, bagaimana harapan dan kecemasan, ketakutan warga seperti yang digambarkan tadi, itu harus dibaca betul. Jadi menurut saya memang itu tidak mudah, tetapi saya yakin proses komunikasi politik akan dijalankan. Bukan berangkat dari perbedaan, bukan berangkat dari kesulitan. Saya yakin titik tolaknya adalah Pantase Point, mencari titik temu dan kesamaan-kesamaan yang dibawa oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Jadi saya menggarisbawahi tentang pentingnya rekam jejak karena itu menjadi salah satu ciri narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan. Karya yang berbasis narasi, narasi yang berbasis gagasan. Jadi itu bisa ditafsirkan kandidat mana yang paling punya narasi kuat, rekam jejak lengkap gitu ya, yang bisa bersinergi dengan Anies Baswedan, sehingga secara elektoral bisa menang, mendongkrak, menambah dukungan, dan secara performance bisa menyempurnakan, karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi bukan semata pembelahan sipil militer, Nahdlatul Ulama nasionalis, bukan hanya Jawa luar Jawa. Jadi menurut saya ini sangat komprehensif dan sangat kompleks. Tapi ini jangan cemas, bukan hanya dihadapi oleh koalisi ini. Semua koalisi menghadapi masalah yang sama menurut saya. Karena kita tidak punya mekanisme pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden yang terbuka dan melibatkan rakyat. Jadi otomatis maka yang bisa kita katakan adalah asumsi-asumsi yang bersifat hipotetik tentang bagaimana cara memenangkan persaingan ini, mendongkrak dukungan, menyatukan kehendak rakyat, dan membuat mereka mau bersatu dengan koalisi ini. Tadi sudah sangat bagus bagaimana Anies Baswedan menyampaikan pembuktiannya, baik logikanya, logosnya yang meyakinkan begitu ya, kemudian pembangunan karakternya untuk menyatukan Indonesia, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara teritorial, tapi menyatukan dalam bidang ekonomi yang berkeadilan, demokrasi, sumber daya, dan lain-lain. Ini pentingnya rekam jejak dan juga narasi kuat, termasuk juga komunikasi politiknya harus dibangun. Nanti kita tanya bagaimana kemudian komunikasi politik sejauh ini, tapi usai jeda, saat lagi kami kembali.